Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Siapkan hati kita bersama-sama untuk bersyukur kembali kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu boleh tulis di live chat, I love you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Boleh katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kau segalanya Tuhan.
terindah bagiku. Yesus kau dahsyat, Yesus kau hebat, segala-galanya kau Tuhan yang mulia. Terima kasih, terima kasih. Yesus kau besar, Yesus kau mulia. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera semuanya. Bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Hari ini kita ingin bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kalau di kemarin saya membagikan firman Tuhan tentang kita jangan beri celah kepada iblis, tetapi hari ini saya ingin bagikan sedikit tentang kehidupan dari orang-orang yang antara ikut Tuhan dan tidak ikut Tuhan. Jadi antara semangat dan tidak semangat, saudara ya. Kita tahu bersama ada satu firman Tuhan di kitab Wahyu yang berbicara tentang orang yang suam-suam kuku. Jadi hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang abu-abu, yang panas enggak, dingin enggak, saudara. Karena firman Allah berkata, orang yang suam-suam kuku itu dimuntahkan oleh Tuhan. Saudara, dalam kitab Wahyu itu adalah salah satu jemaat. Di situ dikatakan, saudara, dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-14 hingga ke-22, tapi saya tidak bacakan semua ayatnya.
Saya bacakan beberapa saja. Kepada jemaat Laodikia dikatakan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman Tuhan, firman dari Amin, saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Firman dari dari Allah itu, jadi sang Amin itu sendiri, karena firman itu ya dan amin, artinya benar perkataan Allah itu. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, saudara. Dan dikatakan ada ayat-ayat selanjutnya, saudara. Jadi saya ceritakan sedikit, saudara. Mungkin nanti dalam ibadah minggu saya akan share bagaimana kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan, yang kemudian tidak ngeh bahwa iblis pun tetap sedang mengejar, saudara. Jadi orang kalau yang di abu-abu justru menjadi target dari iblis. Tapi sedikit saya akan ceritakan tentang jemaat di Laodikia, saudara. Ini salah satu surat yang paling keras, yang cukup keras, saudara ya, yang ditulis, saudara, kepada jemaat yang di Laodikia, saudara ya. Jadi teguran yang sangat keras, yang sangat menggetarkan, saudara. Khususnya di ayat 16-17 itu dalam kitab Wahyu ya, pasal 3, di situ dikatakan dengan jelas. Jadi suam-suam kuku itu tidak panas, tidak dingin, saudara ya. Jadi pada saat itu orang-orang yang ada di Laodikia itu ekonominya sangat luar biasa, sangat kaya, saudara. Perdagangan, perbankan, perekonomian luar biasa. Jadi kalau ada masalah, entah itu gempa ataupun ada masalah dalam sesuatu, saudara, itu tidak akan terpengaruh kota ini, saudara, karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat maju perekonomian, kedokteran, perbankan, saudara. Perekonomiannya sangat luar biasa, perdagangannya, saudara ya. Tetapi mereka ada masalah yang besar karena di sana ada satu sungai di Laodikia ini, yaitu sungai yang kemudian namanya Sungai Laikus, saudara ya. Jadi kalau sungai itu kemudian ada bercampur dengan sumber air panas dan sumber air dingin, saudara. Jadi di sana ada sumber air panas, kalau kita tahu bersama mungkin kayak di Ciater ya. Jadi sumber air panas untuk pengobatan, dan kemudian itu di daerah kota Hierapolis, saudara. Jadi di situ ada kemudian itu campur bertemu dengan sumber air dingin yang segar murni dari pegunungan. Jadi memang beda banget. Kalau ada yang murni dan ada yang memang tidak murni, mungkin begitu dicampur jadi abu-abu, saudara ya. Jadi nggak jelas. Sehingga pencampuran air panas dan dingin ini di Sungai Laikus ya, itu kemudian menghasilkan air yang butek, yang kayak lumpur putih, yang kemudian tidak bisa dipakai untuk minum, saudara. Rasanya tidak enak. Ini menggambarkan jemaat Laodikia, antara panas dan dingin berabu-abu campur jadi lumpur. Jadi memang kemudian sesuatu yang tidak bisa digunakan untuk minum, butek, saudara. Jadi Tuhan itu menegur mereka, saudara, karena kota ini kota yang sangat kuat, berdiri sendiri tanpa intervensi siapapun. Justru kadang-kadang di dalam berkat itu ada sesuatu yang bahaya. Ada orang yang dia dalam susah dia cari Tuhan, tapi ketika dalam diberkati justru dia tinggalkan Tuhan. Saudara, jemaat ini jemaat yang diberkati, tapi kemudian mereka antara dingin dan panas, antara sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh, sehingga mereka kehilangan motivasi, mereka kehilangan keinginan untuk mencari Tuhan, saudara ya. Jadi mereka kemudian menjadikan uang itu kekuatan mereka, saudara, sehingga Tuhan itu menegur, dikatakan, tetapi engkau tidak tahu bahwa engkau sesungguhnya malang, miskin, buta, telanjang, padahal itu perekonomiannya sangat maju. Jadi tidak peduli kita punya apa hari ini, kalau Tuhan menemukan kita panas enggak, dingin enggak, saudara, dikatakan kita ini seperti buta, telanjang, miskin, saudara. Karena firman Allah berkata, kata miskin yang dicatat dalam Alkitab beberapa itu dikatakan bangkrut. Bangkrut bukan secara ekonomi tapi secara rohani. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kembali kepada panggilan Tuhan. Mari kalau saudara mau panas-panas, on fire, jangan jelas nggak jelas, saudara ya. Dan saya percaya itu adalah keputusan, dan itu adalah tindakan. Keputusan kita untuk maju, untuk on fire, berapi-api untuk Tuhan, dan ada tindakannya. Kalau tidak ada tindakan, itu hanya semua mimpi. Saudara, kita mimpi, tidur malam lupa bangun, saudara ya. Kita boleh punya harapan, oh saya rohaninya kuat, saya cinta Tuhan, bertindak, ambil keputusan supaya kita tidak menjadi jemaat yang kemudian mati, dikatakan miskin, telanjang, dikatakan akan dimuntahkan, saudara. Karena saya percaya bahwa hidup itu adalah sebuah rumah yang ada pintu untuk diketuk, dan dari seseorang yang akan memberikan anugerah
anugerah kepada kita. Jadi ada seorang pepatah berkata seperti, jadi kalau Yesus berdiri di depan pintu saudara, dan kemudian mengetuk pintu hati kita, kalau kita buka, dia akan masuk. Dan kalau dia masuk, firman yang adalah amin itu sendiri, itu akan masuk dalam hidup kita. Dia baharui, dia bakar semangat kita. Dalam hati kita akan mengalir air-air kehidupan. Ia akan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, Tuhan mengetuk kita. Kalau kita membuka hati, dia masuk sehingga kita tidak lagi menjadi suam-suam kuku. Bahkan dia katakan, saudara, dia ketuk. Kalau ada orang dengar suara Tuhan, saudara, yang membuat kita mati rohani juga kadang-kadang kita tidak dengar suara Tuhan. Suatu waktu ketika saya sedang berdoa, sedang ada meditasi, ada spend time dengan Tuhan secara pribadi, saudara, saya senang ketika lagi gak ada orang, saudara, atau sepi. Oh, itu kesempatan saya bisa nyembah, saya bisa doa, kadang bisa mengekspresikan secara bebas, saudara. Dan suatu waktu ketika saya berdoa, terus Tuhan ingatkan, be careful, karena kadang-kadang kita terlalu banyak ngomong sama Tuhan, atau terlalu sibuk buru-buru. Kita perlu membuka telinga, diam, dengar dia bicara enggak. Mungkin tidak selalu dia ada suara, tapi kalau kita kasih space, dia akan bicara. Kalau kita kasih space, kita akan lebih mudah untuk bisa melatih pendengaran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan, kita akan tahu gembala kita menuntun kemana, sehingga kita tidak akan abu-abu. Dia bilang, dia tuntun kita ke air yang tenang. Jadi dia beri makan kita. Dia katakan bahwa tidak pernah kekurangan. Sudah di rumput yang hijau dia kasih makan kita, sehingga kita tidak akan mati secara rohani. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau komitmen untuk memberi makan rohani kita, untuk jangan abu-abu, jangan suam-suam kuku. Nanti pada hari Minggu saya akan share bagaimana kehidupan kekristenan kita yang rawan dengan serangan kuasa jahat, dengan rawan dengan kehidupan kematian rohani dan strategi iblis yang ingin menghancurkan kita. Yaitu saudara, karena dia tidak ingin melihat kita dipakai Tuhan, dia tidak ingin melihat kita menggenapi rencana Allah, dia tidak ingin melihat kita hidup di bawah langit yang terbuka, mengalami kuasa Tuhan, berbalik dari dosa. Sebab itu saudara, yang kita perlu lakukan, mari putuskan bertindak. Mulai hari ini renungkan firman Allah. Itu nyangkut saudara, bukan hanya kita dengar, banyak ada waktu untuk kita spend time saudara, berendam dalam hadirat Allah, menyembah dia. Mungkin bukan soal berapa lama saudara, tapi soal quality time bersama dengan Tuhan. Dan kasih hati dan buka telinga rohani kita untuk mendengar arahannya, supaya jangan sampai kita tertidur dan mati karena kita suam-suam, tapi kita on fire bersama dengan Tuhan. Orang yang semangat, kita dapat menghidupkan kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau di antara kami ada yang suam-suam kuku, ampuni kami. Ajar kami untuk bangkit, untuk mengasihi Tuhan kembali, untuk bertindak, hidup dalam Tuhan, kejar Tuhan, renungkan firman Allah menjadi makanan rohani yang membakar roh kami, supaya kami tidak dimuntahkan. Terima kasih, meteraikan firman Allah ini supaya kami selalu ingat, ternyata menjadi orang Kristen tidak cukup, tapi menjadi orang Kristen yang on fire, mengasihi Tuhan, hidup bangkit, bahkan tidak tenggelam dengan kelelep dengan berkat, tapi justru semakin bangkit, mengucap syukur, on fire ketika berkat berlimpah. Terima kasih, mengucap syukur. Tolong setiap kami yang dalam pergumulan, yang mengirimkan beban doa, yang menelpon kami, yang konseling, yang menceritakan beban mereka, kami berdoa Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Kami sepakat berdoa melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Terpuji namamu. Kami menerima berkat daripada Bapa cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus yang manis, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, amen. Bapak Ibu maju terus dalam Tuhan. Jangan lupa kalau diberkati, bantu untuk membagikannya. Thank you untuk like, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyak yang baik pun di live chat maupun di komentar. Itu mendukung setiap channel ini semakin berkembang. Jangan lupa untuk bagikan di grup WhatsApp, grup Facebook, dan ada satu jiwa dimenangkan, surga berpesta pora. I see you setiap Senin sampai Jumat jam 6 dalam hadirat Tuhan. God bless you.